Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa, Jalan Geria Bukit Jaya, Gunung Putri Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Dan pemirsa, marah merupakan suatu luapan emosi yang mungkin kadang-kadang terasa sulit untuk dikendalikan. Lalu bagaimana marah dalam pandangan Islam dan marah seperti apa yang diperbolehkan? Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu meredam amarah, menggapai ridhonya. Saya, Sabrina Raisa, hari ini tidak sendiri, tentunya ditemani oleh sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para guru-guru kita yang sudah siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Seperti apa marah yang dilarang dan marah yang diperbolehkan dalam dinullah Islam. Telah hadir bersama guru-guru kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Ustadz Asep Anom, Kiai Haji Haris Hakam, dan Ustazah Nur Fadlina, yang tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama yang hadir, kami semua menyampaikan salam takzim. Begitupun juga para ustazat yang ada hadir pada Masjid At-Taqwa Bukit Gria Jaya Bogor. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz Asep Anom, Adinda Ustazah Hajjah Nur Fadlina, host kita yang luar biasa Mas Agung Izzul Haq. Hadirin hadirat jamaah dimanapun Anda berada yang menyaksikan Damai Indonesiaku. Kalau kita ingin memahami marah, maka kita harus buat komparasi, buat perbandingan. Ibu emas disebut mahal ketika dia bisa dibedakan dengan loyang. Apa sih bedanya loyang? Apa sih yang bedanya logam dengan emas itu? Ketika dibakar. Dibakar, ditempa, dibentuk, maka ternyata pamor emas tidak dimiliki oleh loyang-loyang yang lain. Siapa sih orang Islam yang paling bagus di antara kita? Apakah yang berdiri, apa yang disebut ustadz ustazah? Bukan. Orang yang ketika dibakar dia tidak sirna. Ketika dia diuji dengan marah, maka dia tidak kalah dengan marah itu. Kenapa perbandingannya semacam itu? Karena di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengilustrasikan al-ghadabu, ya, al-ghadabu minasyaitan, wa syaitanu khuliqa minan nar. Marah itu bersumber dari setan, dan setan itu diciptakannya dari api. Wa tudfa'uhu bilma. Kalau mau memadamkan api, kata Nabi, pakai air. Ibu marah, wudu, insya Allah reda. Nah, apa yang dimaksud dengan setan? Setan itu bukannya jurig. Nyaho teh ya jurig. Kahartos yang jurig bagian dari setan, tapi dia bukan satu-satunya. Ulama tafsir mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu setiap sesuatu, makhluk apa saja yang actionnya itu merusak. Minal jinni dari bangsa jin, wal jinni dari bangsa jin, wal hayawanat, dan dari makhluk-makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika virus COVID-19 itu ada, itu setan dalam bentuk hayawanat. Maka disuruhnya istinsyak, masukkan air ke lubang hidung setiap hari, maka dia terhindar. Apa kaitannya marah? Marah itu ibu sekalian ada yang disebut dengan hormon. Hormon itu dia tergantung yang mempengaruhinya. Jadi hormon itu bisa dipengaruhi dan mempengaruhinya. Kita coba nih. Ibu kalau sekarang saya kasih duit, saya kasih pertanyaan mudah, saya kasih 10 juta, seneng gak?
Ibu baru ngomong seneng aja itu hormonnya udah naik, muka ibu merah langsung. Oke, itu namanya hormon kebahagiaan. Kalau sekarang nih, ibu pulang nyampe di rumah, suaminya dikabarin, teh, suami tete goncengan sama cewek, marah nggak? Padahal dia naik ojek, ojeknya perempuan. Tetapi hormon itu akan langsung secara otomatis memberi respon. Nah, itu termasuk setan. Jadi setan itu tidak mesti maknanya yang di tempat gelap. Bisa berupa manusia, bisa berupa bangsa jin, bisa berupa makhluk. Nah, al-hayawanat itu maknanya diperluas lagi interpretasinya. Segala komponen dalam kehidupan kita yang bisa mempengaruhi kehidupan, itu yang disebut dengan al-hayawanat, makhluk hidup. Nah, bagaimana caranya kalau orang sedang marah? Tadi sudah di prolognya sudah diantarkan. Orang biasanya kalau marah itu sebabnya tidak dihargai. Orang marah kalau dia ada hak asasinya terlanggar. Dia diambil kepemilikannya. Banyak hal-hal yang menyebabkan orang itu bisa marah. Padahal kalau orang bisa marah, Bapak bisa marah dan dia bisa mengatasinya, dialah yang disebut dengan loyang emas. Dibakar, ditempa, tetapi dia pamornya luar biasa, harganya mahal. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saking hebatnya menahan marah ini, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ngadep ke kanan, saya ngadep kiri. Bapak, kenapa madep ke kiri? Ini bagian yang gak enak buat bapak-bapak. Bapak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Terkadang Bapak, kita semua, Bapak Ibu akan dicoba, diuji oleh setan. Itu tadi hormonnya dipermainkan oleh penglihatan, oleh pendengaran, oleh hak asasi, oleh kehormatan, oleh kemanusiaan. Bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya, fasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mintanya yang serius. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itu bisa meredahkan. Kalau seandainya kita sudah ta'awuz masih belum juga, maka kita disuruhnya berwudu tadi. Kalau berwudu masih belum bisa juga, disuruh sholat. Bapak, kalau istri Bapak marah, sudah wudu masih marah, sudah sholat masih marah, kasih duit. Kenapa? Hormonnya ketinggian Pak itu. Kira-kira Ibu kalau lagi marah dikasih duit reda nggak? Nggak usah dijawab, saya udah tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, bahwa dia minta nasihat. Dan ini orang ini minta nasihatnya, kalau saya marah mungkin. Dia minta nasihat ya kepada Rasulullah. Ausini bi kalimatin. Ya Rasulullah, aku minta nasihat tapi kalimatnya satu kalimat aja. Enggak senang panjang-panjang. Maka Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka sesungguhnya kau layak untuk mendapatkan sorga. Insya Allah nanti kita akan diteruskan oleh yang lain. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang mengingatkan kembali kepada kita betapa manusia ini selama berada di dunia tetap saja dititipkan sifat marah yang bisa jadi karena setan atau kita sendiri yang menjadi setan. Lantas bagaimanakah marah yang diperbolehkan dan marah yang dilarang? Insya Allah Kiai Asep Anom akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa,
masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Haris Hakam tentang bagaimana marah dalam perspektif Islam. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Anom tentang marah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kayyafal kaifa bil kaifiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita yang tadi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita, Al-Mukarram Kiai Haji Haris Hakam, Masya Allah. Dan juga ustadzah kita, Ustadzah Nur Fadlina, dan juga host kita Al-Ustadz Agung Izul Haq. Pemirsa TV One dimanapun berada, tak lupa seluruh jamaah dari Masjid At-Taqwa yang seluruhnya saya cintai, Allah muliakan. Wabil khusus lagi sedang menonton kita acara damai keluarga besar Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Bapak Kakanwil. Alhamdulillah. Bu, Ibu, Abdullah bin Amr pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya terhindar dari kemurkaan Allah? Kata baginda Nabi, kendalikan amarahmu. Ibu bapak tahu siapa yang paling jago? Apakah orang yang badannya kekar atau wajahnya sangar, ngomongnya kas, sekali pukul langsung tep? Apa begitu orang yang jago? Bukan, kata Nabi. Orang yang jago itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang jago mengendalikan amarahnya. Itu orang yang jago. Tapi kata Mas Agung tadi, tidak semua marah itu jelek. Ada juga marah yang baik. Maka hukum marah itu ada 5. 1, wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Lo ada marah yang wajib? Ada. Contohnya seperti apa? Kalau maksiat di depan mata, wajib kita marah. Baginda Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Jadi tapi maksud marah di sini bukan mencela, mencaci maki, menghina, mengejek, bukan. Maksud marah di sini ada kemauan untuk merubah kemaksiatan. Jangan diem aja. Bu, jadi kalau ada di depan mata kita kemaksiatan harus berani bertindak. Jangan diam. Ingat guru saya, guru kita semua, almarhum Kiai Haji Zainuddin, dengan indah beliau mengatakan, kadang-kadang di zaman kita sekarang ini, kata beliau, ada orang yang kalau dinasehatin ngomongnya nggak karu-karuan.
kenapa lu usil gitu kan? Yang mabok saya, yang judi saya, pakai duit di tempat tinggal, kenapa lu yang sewot? Kata guru kita, iya, yang judi memang lo, yang mabok juga lo, yang zina juga lo, yang maksiat juga. Tapi ingat mas, judi, mabok, zina itu maksiat. Kalau di Indonesia ini kebanyakan orang maksiat, Allah marah. Kalau Allah sudah marah, Allah turunkan azab. Yang kena bukan elu doang, monyong. Itu kata beliau, saya masih ingat itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu. Jagalah dirimu dari musibah yang Allah berikan, yang bukan hanya menimpa orang yang dolim saja. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kita juga yang enggak ikutan maksiat, ikut kena getah, makanya harus ada kemauan. Itulah marah yang wajib. Tentu itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Yang sanggup dengan tangan, maksudnya ditonjok gitu, bukan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Anda punya kekuasaan, rubah maksiat dengan kekuasaan Anda, dengan tanda tangan Anda. Anda yang bisa ngomong, rubah kemaksiatan dengan ngomong Anda. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak bisa ngomong, minimal doakan supaya orang yang maksiat sadar. Alhamdulillah. Sekarang di depan mata ada nggak maksiat di depan mata kita? Ada nggak? Itu Indonesia saat ini sedang darurat judi. Betul nggak? Darurat judi online. Ditambah lagi darurat porno aksi. Apa itu bukan kemaksiatan? Apa itu bukan kezaliman? Itu kemaksiatan, itu kezaliman. Alhamdulillah kita punya aparat. Ditangkepin tuh yang pengendosnya. Alhamdulillah. Keren tidak aparat kita? Keren, alhamdulillah. Tapi akan jauh lebih keren lagi, bukan hanya yang endosnya yang ditangkap, bukan hanya yang menyebarkannya yang ditangkap, pelakunya tangkap, tutup situs-situsnya. Insya Allah kita masyarakat Indonesia terhindar dari judi online, berkah bangsa kita. Alhamdulillah. Tuh satu, wajib marah. Yang kedua ada marah yang sunat. Yang kayak gimana tuh marah yang sunat? Rasulullah pernah menegur seorang imam yang lama dia jadi imam, bacaannya padahal jamaahnya nggak suka. Kan Rasulullah nggak begitu. Kalau Rasul itu jadi imam sedikit. Alhamdulillah. Makanya kalau jadi imam jangan lama. Aduh, masih ada 3 lagi. Tapi Mas Agung sudah berdiri. Artinya saya harus duduk. Terima kasih, mohon maaf. Mohon maaf Kiai, tapi insya Allah nanti kita lanjutkan di segmentasi tanya jawab. Dan di segmen berikutnya nanti Ustazah Nur Fadlina akan membahas tentang balasan bagi orang-orang yang mampu menahan amarah. Tetaplah bersama kami Damai Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Usahaku yang mengangkat tema tentang menahan amarah. Kita memahami bahwa kita di dunia ini hidup sementara, kita sedang diuji dan Allah menitipkan alat penguji di dalam diri kita yang disebut dengan amarah. Yang sangat menarik sekali, Allah akan meridhoi dengan memberikan surganya kepada orang-orang yang mampu menahan amarah. Ustazah Nur Fadlina akan menyampaikannya untuk Anda, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad hadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati para guru-guru yang sudah hadir pada kesempatan majelis ilmu yang mulia pada siang hari ini. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur penuh keberkahan, amin. Dan diberikan kekuatan untuk terus memperjuangkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillah akhir-akhir ini cuaca cukup cerah ya Pak, Bu. Ya, mungkin agak sedikit panas, tapi tetap harus disyukuri. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong cuaca ada sedikit pantun nih, boleh ya Mas Agung? Sedikit saja ya. Oh belum Pak. Cuaca kering terasa gerah. Polusi udara tak tentu arah. Kalau sering mengumbar amarah, bisa terkena penyakit parah. Na'udzubillahi min dzalik. Ambil benang berwarna merah, benang diambil dari dalam kawah. Cakepnya telat Bu, Pak. Jadi orang jangan suka marah-marah agar tak cepat jadi arwah. Takut enggak tuh Bu? Jadi jika ingin diperpanjang umurnya oleh Allah dengan penuh berkah, jangan suka marah-marah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana mungkin kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya, kita juga tidak akan pernah mampu untuk menghitung dosa-dosa kita. Dalam keseharian selalu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa berpotensi menimbulkan dosa yang tak terhindarkan. Dikit-dikit kita emosi. Dikit-dikit ada yang kita marahi, ya Bu? Iya, biasanya kita nih kaum ibu-ibu, ya. Ngaku ya Bu? Kalau anaknya susah makan, kesel, ya. Bapak nih Bu naruh anduk basah di atas kasur, marah nggak? Marah tuh, ngaku ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu tadi Ustadz juga sudah menyampaikan, bukan orang yang kuat fisiknya, yang gagah, yang berani, bukan seperti itu orang yang kuat. Bukan Superman, Spiderman, Batman, apalagi Bapak yang lagi makan permen, bukan Pak. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan, mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Cara terbaik untuk menjalani hidup dengan tenang itu adalah berusaha setiap harinya untuk dapat mengendalikan diri ketika marah dan tidak terpicu ketika ada hal-hal yang bikin emosi. Rasulullah sudah memberikan tuntunan, jika kita marah yang pertama tadi berwudu atau kita cukup diam. Ada yang marah, diam. Kalau kita marah silakan diam. Bisa pakai metode kupu-kupu, dipuk-puk aja diri sendiri sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bisa juga hembus nafas, tarik nafas, hembus, tarik nafas lagi, hembus, tarik nafas lagi, udah cukup Bu, takut berhembus dari belakang. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam marah itu perlu dikendalikan. Marah itu perlu dikendalikan. Tidak boleh ada marah yang meluap-luap.
marah yang keterlaluan sampai mencaci maki, sampai ada perbuatan yang negatif. Karena itu nantinya bukan hanya merusak diri sendiri, bukan hanya merusak secara psikis, merusak secara fisik, tapi juga ternyata berpotensi merusak komunikasi, merusak hubungan kita antar sesama manusia. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Dikatakan dalam firman Allah tersebut, jannah u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya, kriterianya seperti apa Bapak Ibu? Ciri-ciri dan kriteria orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jangan pas lagi berlimpah ruah aja, pas lagi sempit pun ikhlaskan untuk bersedekah. Semakin tinggi semangat memberi, semakin kepedulian sosial kita pun akan tinggi. Dan itu akan menimbulkan sikap ikhlas. Yang kedua, inti pada hari ini adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang dapat menahan amarahnya. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa al-kazimin yang berarti atau bermakna penuh dan tertutup dengan rapat. Seperti air yang ada dalam suatu wadah ditutup dengan rapat, jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah itu amarah dalam bentuk kata-kata, apalagi dalam bentuk perbuatan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa al-kaziminal ghaiz itu berarti menahan amarah dengan sabar dan tidak menampakkannya. Sesuai kemampuan kita tidak menampakkannya dalam bentuk kata-kata dan juga dalam bentuk perbuatan. Jadi al-kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah yang boleh masuk ke syurganya Allah adalah orang yang kalau marah diem. Ya Pak Bu, diem aja. Diam, ditahan sendiri, disimpan sendiri di dalam hati, disembunyikan rasa marahnya sampai tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kita sedang marah. Tidak ada kata-kata dan perbuatan yang keluar ketika kita sedang marah. Bisa ya Pak Bu? Ya kita latihan ya setiap hari insya Allah. Yang ketiga wal afina anin nas, yaitu saling memaafkan sesama manusia. Jadi tidak ada dendam. Maafkan, lupakan, lalu lapang dada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, cara terbaik dalam meredam amarah adalah dengan cara mudah memberi maaf. Jadi latih terus diri kita untuk mudah memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu tidak mudah, maka Allah tadi menjanjikan syurganya bagi orang yang bertakwa yang dapat meredam amarah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sedikit pantun terakhir Mas Agung, boleh ya? Silakan. Pohon meranti berdaun merah, baru ditanam oleh Pak Lurah. Tenangkan hati, kontrol amarah, agar wajah selalu cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena temanya marah, maka belakangnya ah. Nah, saya juga akan tutup dengan pantun. Siang ini terasa gerah, semua wajah jadi memerah. Daripada marah-marah, mendingan nonton Damai Indonesiaku. Ah. Sasa, ya, terima kasih Mas Agung, pantun yang luar biasa Mas Agung. Dan pemirsa, kita sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa Ibu? Waalaikumsalam, nama saya Resi Madia. Ibu Resi Madia, mangga silakan disampaikan pertanyaannya Bu.
Yang ingin saya sampaikan Pak Ustazah atau Ustadz hari ini adalah bagaimana sebaiknya menghadapi orang yang marah supaya segera teredam amarahnya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Dan pemirsa, kita akan segera mendengarkan jawabannya dari para guru-guru kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan bagaimanakah kita menahan marah. Ternyata menahan marah memiliki hadiah yang sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata prakteknya sangat sulit sekali agar kita tidak berlaku marah. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimanakah menghadapi orang marah agar segera mereda marahnya? Kita mulai dari Kiai Hari Sakam, silakan Kiai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang marah atau orang yang marah kita menghadapinya maka perlu sabar. Sehingga Nabi dipersiapkan ketika memimpin satu masyarakat yang sangat luar biasa buruknya semacam itu. Nabi Muhammad tuh begini, kalau diturunkan di Cianjur barangkali tidak fenomenal. Diturunkan di Solo, di Jogja, enggak fenomenal. Tetapi pada masyarakat yang sangat buruk semacam itu mampu dirubahnya. Salah satu modalnya itu sabar. Nah, menghadapi orang yang sedang tidak sabar, kitanya kudu sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah mengajarkan, ya Muhammad kau mesti sabar. Dan kau tidak bisa sabar illa billah. Berarti ada aspek doa. Kita kalau lagi marah harus berdoa. Orang ini yang sedang kita mau redakan, kita doakan. Jadi dia kita beritahu tadi sudah berwudu, sholat, dan kita doakan. Nah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabba Muhammadinin Nabi. Ya Allah, Tuhannya Nabi, ighfir zambi, ampuni dosaku. Wa azib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitani ma'ahyatana. Hindarkan kami dari fitnah-fitnah yang berat sepanjang hidup itu. Baca itu terus, insya Allah turun. Jadi orang itu kita kasih pemahaman tapi didoain. Nah, doa itu connect. Subhanallah, ada koneksitas yang tidak perlu kabel. Koneksitas yang tidak perlu kabel itu ketika kita mendoakan dan kita tidak mengatakan mendoakan, dia terasa. Ibu, saya doakan pulang dapat rezeki, amin. Nanti bagi dua. Amin. Kiai Asep, kalau kita tahu memang di dalam agama Islam ada rambu-rambu bagaimanakah kita untuk memanajemen kemarahan. Tetapi justru di dalam psikologi, ketika kita menahan marah, ada potensi akan timbul penyakit seperti stroke atau lain sebagainya. Lantas bagaimanakah dalam arti mengendalikan amarah itu harus seperti apa? Kan tidak mungkin selama manusia di dunia, sifat ini masih terus melekat. Kiai. Baik. Tadi guru kita sudah menyampaikan bagaimana cara-cara mengendalikan amarah. Sudah banyak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi adalah baca ta'awuz kalau kita sedang marah. Perbanyak itu a'udzubillahi minasy, karena marah itu adalah dari setan. Kemudian yang kedua, dalam hadis Ahmad ada dijelaskan ganti posisi. Jadi kalau kita sedang marahnya itu sedang berdiri, duduk. Ternyata duduk masih marah juga. Terlentang. Masih marah juga. Udah ngorok duluan. Yang kedua, tadi dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa marah itu datangnya dari setan. Setan terbuat dari api, bisa padam dengan, makanya ketika kita sedang marah, wudu. Ternyata sudah wudu masih marah juga, kecebur sumur.
Yang ketiga saum. Baik. Itu hadis Bukhari Muslim. Fa in sabahu au qatalahu falyaqul innimruun shaimun. Gitu kan kata Baik. Nabi. Jadi saumlah, Saum. rajin saum. Kalau saum masih marah, Saum masih marah juga. Banyak zikir. sahadat lagi berarti ya. Kalau saumnya masih marah, sahadat lagi. Baik, terima kasih. Kiai masih ada satu pertanyaan, silakan Syasha. Ya, terima kasih Mas Agung. Dan selanjutnya ada penanya di sebelah saya. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa Pak? Dipakai mic-nya? Mic-nya dipakai? Nama saya Gusmito. Bapak Kusmito. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Agak keras, agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan buat Bapak Kiai dan Ustazah. Pertama, apa saja batasan marah dalam Islam? Misalnya orang tua marah kepada anaknya ketika menyuruh kebaikan, contoh untuk sholat. Dalam hal ini anak kita masih main-main, kita tegur dengan marah. Padahal ungkapan marah itu adalah tanda sayang kita kepada anak. Pertanyaan yang kedua, apakah ada riwayat atau contoh dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW yang secara langsung beliau mencontohkan dengan sikapnya untuk marah maupun untuk tidak marah ketika ada seseorang yang berbuat gaduh maupun mengotori masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak, luar biasa. Mungkin bisa dijawab oleh Ustazah Lina. Silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, izin menjawab pada guru-guru. Jadi kalau ada orang marah, tadi udah banyak tipsnya ya. Dari baginda Rasulullah juga sudah banyak mencontohkan. Nah kalau dari saya sedikit menambahkan, mungkin bisa kita slow dulu Bu, kalau bahasa anak milenial sekarang. Diamkan dulu sejenak, dipaus dulu. Nah tuh kata bapaknya, dipaus dulu. Kalau lagi berinteraksi baik sama anak, baik sama orang tua, baik sama pasangan, dipaus dulu, diamkan dulu sejenak biar amarahnya sedikit mereda. Sudah diberikan saran-saran tadi untuk berwudu, untuk berganti posisi. Kemudian setelah sedikit mereda baru diajak berkomunikasi. Jadi tidak bisa orang marah langsung kita balas marah. Orang marah langsung kita sabar-sabar, tenang. Gak akan Bu, Pak. Pasti tetap berkobar rasa amarahnya. Selain kita menyarankan hal-hal yang tadi dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita biarkan dulu sejenak, kita biarkan tenang dulu sejenak, biar mereda dulu amarahnya, baru kita komunikasikan, baru kita bisa berikan saran-saran, atau baru kita bisa berkomunikasi. Marahnya ini karena apa? Harus bagaimana? Menyelesaikannya seperti apa? Seperti itu. Ustaz. Baik, mungkin sedikit Kiai berkaitan dengan adakah riwayat yang menyatakan Rasulullah menunjukkan bagaimanakah memanajemen marah ini Kiai? Iya, baik hadirin sekalian yang berbahagia, ketika di Taif Nabi berdakwah, orang-orang tidak menerima Nabi, kemudian dilemparkan kotoran di tubuhnya. Bahkan salah satu rahang onta ditampar sehingga sebagian gigi Nabi itu gompak. Kalau saya dakwah di situ saya lawan. Betul enggak? Tapi Nabi enggak. Nah, tadi sudah dikatakan idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jadi apabila kalian masuk ke dalam dirian, tidak dihormati, tidak diberikan penghormatan, tidak, diam. Maka diam itulah sebenarnya yang bisa meredakan marah. Jadi ketika diam, itu maknanya tunduk sama ketetapan Tuhan. Itu ya, jadi jangan diam bukan diam karena nggak berani, bukan. Diam gitu dalam arti tunduk dengan, namanya kalau kita sholat itu namanya ta'atun fi ta'atillah. Muti fi ta'atillah, taat. Tapi kalau yang jelek namanya ta'atun fi sultanillah. Taat dengan ketetapan Allah. Nunduk diem itu ibadah. Jadi bukannya diem itu tidak takut, tidak berani, takut, bukan. Dia beribadah dengan diam, maka dia akan reda. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa. Di segmen kelima nanti kita akan saksikan sebuah tayangan dengan tema donasi barang. Kita akan saksikan bersama dan kita akan mengambil ibroh dari tayangan yang segera kita saksikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Islam dengan segala keindahan di dalamnya selalu mengingatkan kita umatnya untuk selalu berbuat kebaikan pada sesama manusia. Saling berbagi dengan sesama ialah salah satu amalan yang memiliki pahala besar. Sedekah bisa kita lakukan dengan beragam cara sesuai dengan kondisi, potensi, dan kemampuan yang kita miliki. Begitu banyak macam sedekah dalam Islam yang sering kita jumpai, yaitu sedekah berupa uang. Namun kenyataannya, sedekah tak harus selalu menggunakan uang, bisa juga menggunakan barang. Barang apapun yang dibutuhkan dan masih layak pakai bisa disedekahkan, seperti baju, sepatu, bahkan alat-alat elektronik. Kini sudah banyak tempat donasi barang yang bersedia menampung barang layak pakai, yang nantinya barang-barang tersebut akan didonasikan ke pihak lain yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Ade Rahmat, terinspirasi dari kegiatannya dulu sebagai penggalang dana. Kini Ade memberikan solusi lain untuk donatur yang ingin bersedekah. Akhirnya terpikirlah kayaknya bisa mengelola barang-barang karena terkadang donatur juga bingung. Ketika banyak barang dijual juga nggak seberapa, disalurkan kemana kan bingung. Akhirnya kami membuatlah namanya dulu itu berangkas akhirat, barang bekas untuk akhirat. Cuman memang secara nama puntennya agak ekstrim gitu kan, barang bekas untuk akhirat gitu kan, berat banget ya. Ternyata dalam aplikasi kan aplikasinya gitu kita di lapangan barang ini tidak semuanya untuk bisa disalurkan ke akhirat. Maksudnya dalam artian menjadi amal yang betul-betul gitu kan. Kalau memang layak pakai itu betul bisa untuk akhirat. Tapi kalau yang sampahnya apakah akhirat? Enggak kan gitu, malah menjadi mencemari lingkungan. Akhirnya kami merubah menjadi namanya donasi barang dengan tagline ya tadi, sisa-sisa tak selalu sia-sia. Terus kemudian bicara tentang sampah, sampah itu sendiri kami olah menjadi sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan kembali. Salah satunya adalah menjadi sebuah keset yang dibuatkan oleh anak-anak autis. Atas idenya, donasi barang berkembang hingga saat ini dengan memiliki sekitar 15 relawan yang membantu seluruh kegiatan donasi barang. Terus kemudian ada orang yang membutuhkan atau taman baca, perpustakaan, ketika mereka butuh silahkan ambil ke sini, ke gudang kami di Bekasi ini, dan itu free, gratis, sepuasnya mereka ambil. Memiliki moto, sisa-sisa tak selalu sia-sia. Donasi barang memiliki aturan untuk donatur yang ingin mendonasikan barangnya, yaitu barang yang didonasikan masih bisa digunakan dan bermanfaat untuk yang membutuhkan. Beragam barang dapat disumbangkan melalui donasi barang, dari yang paling kecil hingga yang ukurannya besar seperti kasur. Kasur yang didonasikan tak semuanya layak untuk disedekahkan kembali. Masya Allah, luar biasa sekali. Donasi barang, sisa-sisa yang tak akan sia-sia. Ternyata yang menurut kita sisa, menurut orang lain justru adalah barang yang dibutuhkan. Kita akan dengarkan ibrah, pelajaran penting apa dari tayangan yang baru saja kita saksikan. Kita mulai dari Kiai Haji Asep Anom, silakan. Jadi kalau untuk bersedekah, kita bisa lewat apa saja. Karena sedekah beda dengan infak. Kalau infak halus pulus, duit. Tapi kalau sedekah bisa dengan apa aja, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya ilmu bisa sedekah dengan ilmu. Punya tenaga bisa sedekah dengan tenaga. Punya harta sedekah dengan harta. Bahkan tidak punya apa-apa, senyum juga sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi hadisnya tadi senyummu kepada saudaramu. Kalau nggak ada siapa-siapa senyum, itu masuk rumah sakit jiwa itu. Gitu Bang. Baik, Ustazah silakan. Ya. Sedekah dengan kriteria tertentu yang mengandung nilai kebaikan yang lebih utama. Nah itu ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bisa bersedekah
bukan hanya dengan barang-barang yang sisa, barang-barang yang sudah tidak terpakai, tapi sedekah yang lebih utama, mengeluarkan harta atau barang atau donasi barang tadi, yang lebih utama adalah barang-barang yang masih kita pakai, yang bagus, yang layak, dan digarisbawahi, yang paling kita sukai. Justru yang paling kita sukai itu yang harus kita kasih. Di situ pembelajarannya, ilmu ikhlasnya di situ, kepedulian sosialnya di situ dipupuknya. Lah kok ibu-ibu merenggut semua, Bu? Yang paling kita sukai, yang kita sedekahkan, itu nilai kebaikan tertinggi, Mas Agung. Baik, sayang sekali waktu sudah habis Kiai. Mungkin nanti Kiai Haris akan memimpin doa di closing nanti. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Nur Fadlina, Kiai Asep dan Kiai Haris. Dan sebuah pelajaran penting bagi kita tentang tema yang sangat menarik sekali. Ternyata diamnya orang yang sedang marah ketika disandarkan kepada Allah, justru itulah dinilai sebagai ibadah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal-hal yang kita alami, termasuk yang memicu kemarahan kita. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan tadi adalah tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita, luar biasa sekali Mas Agung. Tentang marah, mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi takwa imannya dengan dapat mengendalikan marah. Baik, mudah-mudahan kita akan menyampaikan ilmu yang baru saja kita dengarkan tadi akan menjadi panduan bagi kita ketika rasa marah mulai menyusup di dalam jiwa kita. Kita akan berpamitan terlebih dahulu. Silakan saja. Ya, akhir kata saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Sulhak, mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita berdoa dan saya akan mengulang doa yang tadi diajarkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabba Muhammadinin nabi ighfir zunubana wa azhib ghaiza qulubina wa ajirna min mudillatil fitani ma ahyitana. Allahumma rabba Muhammadinin nabi, wahai Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir zunubana, hapuskan dosa-dosa kami, wa azhib ghaiza qulubina, cabut marah yang ada dalam hati kami semua, wa ajirna min mudillatil fitani ma ahyitana, lindungi kami dari cobaan, dari fitnah yang kami berat untuk menanggungnya sepanjang hidup kami. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan kami mampu melaksanakannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.